Gue tuh biasanya kayak misalnya jadi pembantu yang apa disukain sama majikannya, kayak gitu. Pembantunya begini ya bingung juga. Namanya juga sinetron ya. Pokoknya pas kita pulang umroh itu kalau nggak salah jeda 10 hari apa ya? Nggak nyampe 2 minggu deh ya. Itu kita nikah. Buru-buru amat kan. Ini kan ada video yang viral nih kemarin. Bang, maaf bang ya. Maaf bang ya, kita mau nanya nih. Ya, lu ada tim-tim pengajian sama geng-geng artis kan? Ada. Kok gue gak masuk di situ sih? Gue kurang artis sama kurang Islam nih gue nih. But if I let you go, I would never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? How will I know if I let you go? It is sorry, ulang. Ibu Bos. Ini pertama kali lo perdana lo bang, gue nyanyi bang. Kenapa gue dipanggil ke warung kopi malah suruh nyanyi, gimana sih? Tadi gue bilang kayak Iris Bella mau lagu apa nih? Lagu Alama. Waduh. Gue nggak tahu kuncinya. Rizky Febian kan? Iya. Sama siapa? Adrian. Iya. Mm-hmm. Wah gila. Terus lagu ini Kenzi juga. Itu pilihan Dias loh, bukan gitu? pilihan gue. Yang 90-an apa yang 90-an? Westlife aja paling aman ya. Gila. Westlife. Iris Bella apa kabar Iris? Baik. Gila, ini kita baru pertama kali Ngobrol ya. Sebelumnya kan udah di rumah. channel lu. Iya sama Mimin. Oh iya, sama Mimin. situ. Iya. Wah itu potongannya di TikTok. Soal gue ngomongin mantan, rame banget katanya. Maaf ya bang. Enggak apa itu seru-seruan, Oh, iya. seru-seruan namanya juga. Tapi kalau di sini nggak begitu kan? Enggak lah. Kalau ini mah asik-asik aja di sini. Gila, gue baru tahu bahwa lu tuh kelahiran tahun 96. Yes, ya. Iya. 96 berarti sekarang ya ada segituan lah ya. Gue Segitu, kira-kira. 95, berarti beda setahun lah Beda. kita lah. Berapa tahun? Bang Aldi 94, beda 2 tahun berarti. Makanya dia manis banget kan, masih manis banget kan. Kalau nama asli siapa? Nama asli lu Bel? Iris Jetty Dirk de Bule. Tunggu. Ini harus belajar nih. Iris Iris Jetty Dirk de Bule. de Bule. Irisnya nggak pakai I lo. YRIS. Dan gue waktu itu kaget ya bang, karena yang bisa pronounce nama gue asli dari tulisan itu cuma orang-orang Perancis. Jadi ternyata di Perancis tuh Y itu sebenarnya dibacanya tuh I. Oh. Gitu. Jadi Iris Jetty Dirk de Bule. de Bule. De Bule. De Bule. De Bule itu nama marga berarti? Iya. De Bule nama marga Iya. dari Belgia kan? Iya dari Belgia. Oh, Belgia tuh spellingnya mirip-mirip Perancis ya? Karena dia itu kan dekat sama Perancis, sama dekat sama Belanda kan, jadi makanya bahasanya tuh emang ya itu antara Belanda atau Perancis gitu-gitulah. Belgia tuh bokap. Iya bokap. Lu pernah ke Belgia? Pernah. Ke kampung halaman? Pernah? Iya pernah. Masih ada di sana kampung halaman? Ada dong. Emang pindah tuh kampung? Oh iya benar juga. Enggak. Gue Enggak ngapain ya. ngider? Tapi ya bang, jujur li waktu itu dibully abis tuh waktu SD ya. Gara-gara nama gue itu bang. SD lu di negeri? Iya di negeri. Wah iya sih. Di negeri tuh ya, kalau ada nama aneh dikit aja itu pasti dibully. Dulu waktu itu gue tinggal di Cirebon bang. Wah. SD berapa? Lahir di Cirebon actually. Dari Cirebon? Ya lahir di Tiba-tiba ada nama bule nih. Iya. Namanya udah bule ini. Iris gini. Iya. Dibulinya gimana? Tahu nggak gue dibilangin apa? Apa? Mau coba tebak. Kalau SD gue paling bule Depok kan, biasanya kan kalau yang bule-bule terus kan. apa lagi kira-kira? Terus apa ya? Kalau yang bule-bule gitu biasanya bule Depok sih. Tahu nggak gue dipanggil apa bang? Apa? Iris the Beol. Sedih banget tau bang. Jangan ketawa dong, gue nangis mulu loh waktu itu loh. Sorry. Parah banget tau. Ya sumpah dipanggil-panggilnya kayak gitu.
Dulu waktu sekolah. Jadi itu selama sekolah pokoknya di situ di Cirebon itu ya, mau berangkat nangis, pulang sekolah telat dijemput dikit nangis. Pokoknya tuh kayak waktu itu tuh kayak neraka banget gitu. Tapi biasanya nih ya, cowok-cowok di SD yang ngebully biasanya tuh lagi caper. Tapi dengan cara yang kayak gitu tau gak, dia tuh gak punya skill pick up line yang bagus, akhirnya ngebully. Biasanya kan kayak gitu kan, cowok-cowok kan. Nah jadinya kita ngebully kayak cewek-cewek tuh sebenarnya kayak caperan aja gitu. Iya kali ya, cuman sakitnya masih sampai hari ini sih kalau boleh jujur. Iya sebel banget. Terus waktu itu di seberangnya gerbang sekolah itu ya, tuh masih ada wartel gitu kan Bang. Jadi setiap kali telat tuh nyokap jemput gue tuh selalu di situ lagi nangis-nangis di pojokan. Mama di mana? Kok belum dijemput-jemput? Ya gitu. Selalu everyday. SD di Cirebon. SMP Cirebon. SMP di Bali. Oh di Bali. Di Bali. SMA? Di Bandung. Gua pindah-pindah kota lu ya dia. TK? TK di Cirebon. Oh Cirebon. Bali itu kenapa bisa pindah-pindah? Jadi waktu itu lahir di Cirebon karena bokap kan di Indramayu dulu ya, di perusahaan minyak gitu. Terus habis itu ketemulah sama nyokap, nikahlah, lahirlah di Cirebon sampai SD. And then after that bokap tuh punya perusahaan furniture, terus akhirnya ekspansi lah ke Bali. Base-nya di Bali. Di Bali terus dengan alasan-alasan tertentu akhirnya pindahlah ke Bandung. Bandung baru ke Jakarta. Kuliah di Bandung? Nggak sempat kuliah. Pokoknya sempet kuliah. dari umur 14 tahun udah mulai kerja. 14 tahun lu mulai kerja? Udah. Kerja apaan? Syuting-syutingan? Syuting. Oh, dari 12 tahun udah mulai syuting ya berarti kan? Mulainya banget tuh sebenarnya 14. Oh, mulai 14. Syuting pertama apa? Iklan-iklan, masih iklan-iklan. Iklan apa zaman dulu? Macam-macam ya, permen. Terus kayak apa lagi ya? Deodoran, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Oh. Itu gue makan permen ada 100 biji kali. Jangan-jangan itu ya, kayak gitu. Pertama kali dapat duit berapa? Ingat gak kerjaan pertama kali? Kalau nggak salah 200.000 apa ya? Iklan apa 200.000? Iya, yang apa ya? Biskuit apa? Tapi kayak bukan main talent gitu loh. Iya, jadi kayak cuman kayak gitu-gitu. Zaman dulu kan juga belum ada GPS, belum ada Waze gitu-gitu ya. Jadi itu kemana-mana tuh bawa peta yang gede gitu, keliling-keliling. Kan secara orang Bandung dong, pindah ke Jakarta terus masih casting-casting gitu kan. Casting-casting kan di mana-mana tuh pindah-pindah tempat kan. Gitu. Jadi akhirnya buka peta gitu, nyari-nyari jalan kayak gitu. Zaman itu Google Maps atau Waze paling mujarab adalah warung. Pak, kalau ini kemana Pak? Benar. Kalau di luar kota, Bapak ke selatan, nanti 5 km ke utara. Waduh, berat. Itu kan Gmaps kita, atau nggak nanya satpam. Iya. Dan itu waktu SMA di Bandung. SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Homeschooling. Pokoknya semenjak syuting homeschooling aja. Pertama kali pengen syuting itu diajak. Jadi funny story waktu di Bandung itu disamperin lah sama laki-laki di basement tuh, di basement masuk ke mobil di parkiran, terus tiba-tiba ada yang ngikutin gitu dari belakang gitu, nih orang siapa sih, serem banget gitu. Terus pas mau masuk mobil tiba-tiba dia ngetok jendela mobil gitu. Kita kan pada takut ya, cuman cewek-cewek doang berdua sama nyokap. Terus akhirnya dia bilang, saya manajer artis kayak gitu-gitu, saya tertarik nih, anaknya mau nggak ikut casting di Jakarta gitu-gitu. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Ya lu kalau waktu dulu sekolah jadi primadona kali ya, diributin orang-orang kali ya. Berapa orang yang nembak? Lu inget gak? Yang waktu SMA deh. Dulu gue SMA homeschooling Bang. Udah homeschooling. Udah. Kan 14 tahun gue syuting, abis itu udah homeschooling terus. Oh, homeschooling SMA. Gak seru, gak ada pensi. Gak ada. Kalau SMP udah ributin tuh ya sama orang-orang tuh ya? Ya enggak juga sih, biasa aja sih. Apa rasanya jadi primadona di sekolah? Enggak juga sih Bang, biasa aja sih Bang. Masa sih? Masa sih? Dulu gue tomboy banget lah Bang. Rambut cepak segini. Kayak Mita the Virgin gitu? Enggak setomboy itu, maksudnya ulaga-laganya. Something like that lah ya. Pokoknya rambut cepak, nggak pernah nyisir. Terus habis itu keling lah ya, gelap kulitnya. Karena pokoknya pulang sekolah tuh nggak langsung pulang. Nunggu maghrib dulu baru pulang. Hah? Kenapa? Main basket, volley, terus pokoknya macam-macam deh. Kecuali sepak bola itu. Oh, suka olahraga. Olahraga dulu. Di sekolah terus. Oh, lu baru suka basket. Zaman-zaman itu waktu sekolah dulu. Baliknya maghrib. Lah kagak dicari sama nyokap.
Ya nyokap udah tahu. Oh emang sukanya begituan tuh. Ya masih aman-aman kan gitu-gitu doang. Iya. Nah terus abis itu tuh dari SMP, SMA sama kayak gitu. SMA mah homeschooling ya. Iya. Enak gak sih homeschooling? Enggak sih, jujur enggak. Gue tuh selalu pengen tahu rasanya homeschooling loh. Rasanya tuh kayak les aja di rumah gitu. Oke. One on one sama guru. Jadwal gimana kalau homeschooling tuh? Biasanya seminggu tuh kayak 3 kali doang. 3 kali tuh kayak bisa 2,5 jam sampai 3 jam gitu. Nah kurikulumnya apa? Berarti gak ada penjas gitu, olahraga gak ada? Nggak ada. Cuman kalau misalnya kita kayak ujian gitu kita ikut sama sekolahan apa gitu. Jadi ada ijazah resmi dan Pelajaran tuh sama kurikulumnya? Persis, tapi kecuali kayak penjas. Iya. Agama ada agama? Agama nggak ada. Berarti lu tidak pernah merasakan ngambil nilai atletik ya? Enggak ya, enggak. Enggak. Waktu SMA? Belum, enggak. Oh agama ada homeschooling. Agama Matematika. Ya ada yang lain-lain ada pokoknya tapi kayak itu aja olahraga. Agama. Gurunya cuma satu? Gurunya satu. Jadi kayak les aja di rumah gitu. Didatang gitu? Pagi-pagi? Apa terserah kita Iya, jadwalnya? pagi biasanya sebelum syuting gitu. Jadi syuting, lu belajar dulu baru syuting? Iya. Wah kagak enak ya. Kagak bisa nyontek dong. Iya nggak bisa lah bang, mau nyontek sama siapa ya, nggak ada. Jadi kalau misalnya ujian sama gurunya gitu di depan? Enggak, kalau ujian kita rame-rame ikut sama sekolahan gitu. Kalau ulangan? Ulangan ya itu, ya. Jadi kita kalau untuk ujian sama ulangan kayak gitu biasanya kita ngikut sama sekolahan gitu. Kalau tawuran nggak bisa ya? Ada nggak sih homeschooling dan tawuran antar homeschooling? Kayaknya nggak ada deh bang. Lu mikir tuh berdua sama guru. Tapi dan nggak bisa bolos juga. Nggak bisa bolos. Tapi waktu itu ya capek sih karena pada saat itu tuh zaman itu sinetron tuh lagi kayak dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu loh bang. Kadang kayak kita tuh nginep tuh di lokasi gitu-gitu. Saat itu ya. Kalau sekarang sih udah sehat. Iya, lu kan ratu sinetron zaman itu. Enggak. Berapa sinetron dulu? Lupa. Puluhan, ratusan. Puluhan. Gila. Gue tuh selalu salut ya sama orang yang ngambil stripping. Karena ternyata gue pernah nyoba dan gak bisa. Serius pernah nyoba? Iya, pernah nyoba gue. Apaan judul Gue apa? pernah dulu ngambil strippingan di Global. Di Global. Iya. Iya namanya sih. Iya nama-nama sinetron dan strippingan. Cakep-cakep baper. Tapi gue ambil karena gue jadi pemerannya jadi bos. Bukan, yang cakepnya orang lain. Jadi bapernya. Iya, jadi bapernya. Gue jadi bos yang emang tolol aja gitu, bosnya. Itu gua masih siaran. Jam 6 pagi tuh siaran udah ada. Pagi berarti? Iya, siaran pagi. Jam 6 pagi di Radio Hard Rock. Kelar jam 10. Jam 11 cabut sampai Ragunan Cibubur. Jam 12 lewat gitu kan. Kan syutingnya kalau Cibubur kan Persari gitu aja kan ya. Iya, Cibubur mah itu Buperta ya. Buperta atau Persari yang di Jagakarsa itu tuh. Jagakarsa. Pokoknya kan itu aja kan. Kelar jam 2 malam. Iya. Nyampe jam 3 belum tentu langsung tidur. Setengah 4 siaran lagi jam 6. Nggak tidur tuh ya. Wah gila, gue 8 bulan. Berat gue tuh dari pas awal syuting tuh 83 sampai 72. Wah gak bisa gue. Makanya gue suka salut tuh sama orang-orang strippingan. Ya karena lo ngambil siaran pagi sih bang. Tapi ya ada juga sih yang kayak zaman lu strippingan belum syuting sehat dong? Belum syuting sehat ya? Itu dari pagi sampai pagi lagi bener-bener. Kadang tuh kayak ya kita nggak sempet pulang, ya udah akhirnya kayak ngekos deket situ atau nggak kita tidur di base camp gitu kadang-kadang. Dan yang gue salutnya lagi adalah ekstrasnya. Oh iya, kasihan Iya, ya. dia datang sama kru, balik sama kru lagi, juga. dan belum tentu dipakai. Iya benar. Iya. Mereka tuh kayak memang dibayar untuk menunggu gitu. Nunggu. Tapi kita juga sih sebenarnya. Gue nggak bisa gue. Ya mereka lebih kasihan sih. Iya. Apa lu tips and trick bisa ngambil strippingan gitu, Bel? Karena waktu itu gue tulang punggung keluarga bang. Waktu itu gitu, ya. Oh, lu jadi tulang punggung keluarga? Iya, akhirnya jadi waktu itu ya udah gue ambil gitu kesempatan itu. Lu punya adik? Ada. Cewek? Cowok. Oh cowok. Berdua doang berarti? Berdua doang. Oke, berarti emang nyokap lu adalah lu tulang punggungnya gitu. Jadi mau nggak mau gitu kan? Iya. Jadi ya udahlah hajar aja. Hajar aja, waktu itu udah nggak mikirin apa-apa. Pokoknya udah gue ngelakuin ini untuk keluarga, udah gitu doang. Jadi ya pastilah pengen lah waktu itu kayak
di sekolah biasa kayak gitu ngerasain. Tapi kan waktu itu nggak bisa, ya udah I did this for my family, udah mikirnya sampai situ doang. Itu makan nggak bener tuh pas itu? Iya, makanan catering kan tahu sendiri ya, apalagi di lokasi gitu. Ya paling biasa kalau malam ada MTM ya, makan tengah malam. Tengah malam, ya. Kalau nggak gorengan mie. Nah, kami punya mie di sini. Iya. Iris mau apa nih? Minum apa atau mie apa? Mie Sakura ada nggak? Mie Sakura. Oh ada, tenang. Di sini banyak, semuanya ada di sini. Minum apa? Kopi hitam deh, boleh. Kopi hitam ya, gila. Iris Bella mesen kopi hitam sama mie Sakura loh. Berarti dingin apa panas? Panas boleh. Kopinya, boleh. Sama mie Sakura ya. Canggih ya. Langsung lo keluar lo. Berat. Sebelum kita tanya dunia strippingan, karena gue juga pengen tahu. Nama dari yang ribet itu akhirnya jadi simpel kapan? Pas waktu akhirnya syuting, terus kan kayaknya nggak mungkin deh masukin nama Iris Jati Diri itu dulu, kayak kepanjangan, terus orang juga belum bisa pronounce-nya, terus takutnya orang pikir gue masih WNA. Oh. Gitu kan. Dulu sekolah pakai name tag gak? Pakai name tag? Name tag nama? Enggak. Oh enggak, kalau enggak panjang banget ya. Gini, Iris Bella sampai segitu gitu. Enggak pakai name tag? Enggak pakai name tag. Dan akhirnya pas sinetron, pas syuting tuh dibikin Iris Bella aja. Jadi Iris Bella. Ya. Oke, ini balik lagi ke strippingan. Lu untuk healing time gimana tuh untuk nunggu? Biasanya gue baca buku, kalau nggak dengerin musik, terus ya udah kayak gitu-gitu doang sih. Datang jam 9. Datang jam 9. Pada saat itu belum ada TikTok juga ya, jadi kita nggak bisa TikTokan ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gue tuh ya waktu itu pernah jadi cameo di film. Subuh-subuh ekstrasnya udah didandanin suster ngesot. Subuh-subuh loh, jadi setan. Sampai malam kita balik jam 3, itu nggak dipakai ekstrasnya. Terus gue nanya kan, lu kagak syuting? Kagak bang, kagak dipanggil. Lalu nggak apa-apa, lah kita udah biasa bang. Wah, sadis juga industri ini ya. Iya, emang parah banget. Maksudnya nggak sesuai seindah yang dibayangkan gitu ya. Oh kan orang enak jadi artis gitu kan. Terkenal, ternyata perjuangannya gitu. gila. Perjuangannya sih gila. Tapi memang kalau kayak ekstras gitu, terus kayak pemeran-pemeran pendamping tuh kadang kayak gak tega gitu lihatnya, gak manusiawi kadang-kadang ya. Kayak gitu sih emang. Kan mereka dikumpulin dulu gitu kan, dipakai nggak dipakai ya udah gitu kan. Iya, yang penting di calling gitu kan. Di calling aja dulu kan. Iya, ya memang mereka akhirnya dibayar untuk menunggu gitu. Sinetron pertama apa? Tangisan Isabella judulnya. Itu udah langsung Ekstras, jadi ekstras. Oh berarti lu sempat ekstras dulu? Sempat ekstras. Wah, jadi ekstras gimana tuh, Bel? Ya itu nunggu ya bang, terus pernah waktu itu ya gue lagi demam tinggi banget, terus minta pulang, terus si sutradaranya cuma ngeliat, oh nggak apa-apa, suruh nunggu lagi. Gue nggak dikasih pulang bang waktu itu sempet. Gara-gara demam, padahal udah demam tinggi. Itu lagi udah meringkil gitu, udah menggigil. Aduh. Waktu itu pernah sama itu nggak dikasih pulang, nggak dikasih. Kayak Syuting sebelum kalian kayak benar-benar pingsan terus mulut berbusak kayak. Oke boleh pulang. Palanya belum putus udah masih bisa syuting nih, masih bisa syuting nih. Lumayan sih, keras industri juga. Gila ya. Tapi saat itu ya, kayaknya sih sekarang sih udah terakhir ya tahun lalu sih udah sehat ya. Kayak sebelum jam 12 udah pulang, mulai itu jam 9 siang gitu-gitu. Sekarang udah oke. Iya. Gua tuh masih belum sehat tuh syuting itu. Jam 3 balik. Apalagi kan biasanya kalau ngejar-ngejar tayang kan skripnya baru datang. Iya, baru ngafalin. Dari semua judul yang paling perjuangan paling gila apa? Sinetron apa? Apa ya? Banyak sih. Yang perjuangannya paling kayak wah ini gila nih. Pokoknya macam-macam ya bang. Gue tuh inget banget. Namanya sinetron. Terus kalau jadi peran utama tuh selalu harus tersiksa kan. Kalau peran utama kan harus tersiksa. Terus kayak pernah waktu itu kayak seminggu berturut-turut itu adegannya nangis semua. Seminggu berturut adegannya nangis. Nangis semua. Itu benar-benar kayak mata tuh udah kayak segede gini. Dan itu tuh kayak ya udah adegannya kayak gitu terus. Nangisnya nangis beneran? Iya nangis beneran. Pakai tetes-tetesan itu. Kadang kalau udah kayak udah malam-malam, udah tengah malam tuh biasanya pakai tetes mata. Tapi ya akhirnya. Karena di sinetron gini, yang setahu gue ya, Riz. Kalau misalnya ratingnya bagus,
di episode ini si Iris nangis ratingnya bagus. Besok bisa diulang tuh. Gue tuh disiksa mulu bang. Dimasukin kandang ular. Terus mau dikasih makan buaya. Terus tunggu deh, itu ceritanya apa sih? Panji, lu jadi Panji petualang. kan gue pernah ini juga laga juga pernah. Ini laga. Silat. Buat. Tunggu, yang nangis lu kalau nangis lu gimana? Mikirin apa dulu? Ya mikirin yang sedih-sedih lah. Kayak misalnya nih aduh tagihan belum dibayar. Nih owner belum turun-turun gitu. Terus yang laga? Yang laga gue pakai sling bang. Pakai sling Yang malam-malam di hutan. Itu Iya. apaan? Film apaan? Sinetron. Oh sinetron apaan? Ada lah pokoknya apa namanya? Raja Wali apa ya? Deru-debu bukan? Raja Wali namanya. Oh Raja Wali. Terus yang kayak yang tiba-tiba berubah jadi Macan. elang. Tuh. Sinetron apa lagi jadi elang? Ada. Wah, gue ketinggalan informasi nih. Ada orang jadi elang. Iya. Sinetron apa namanya? Raja Wali tuh. Yang jadi elangnya si Baim Wong. Jadi orang tiba-tiba jadi elang gitu. Iya, dia punya kekuatan gitu ceritanya. Oh, dan itu rating bagus. Lumayan. Tapi nggak panjang sih. Oke, karena jadi elang sih ya. Karena aneh banget. Kayak gitu-gitu lah. Terus kalau misalnya sinetron yang ratingnya nggak bagus, biasanya kayak gimana tuh? Kan ada evaluasi kan. Iya, Oh ini kita harus evaluasi. apa nih gitu kan. Ya paling kayak pemangkasan skrip terus diubah-ubah terus ya kayak gitu-gitu plotnya diubah-ubah. Episode paling sebentar apa? Judul apa? Sebulan doang. Sebulan doang? Sebulan doang. Terus Dan- kalau yang lama bisa sampai kayak hampir setahun gitu. Berarti udah ratusan episode. Kalau yang setahun tuh? Iya. Itu apa judulnya? Banyak percintaan kayak gitulah pokoknya. Biasanya Macam-macam. lu dapat karakter apa sih? Sorry, gue kan nggak tahu sinetron ya. Gue penasaran banget gitu. Gue tuh biasanya kayak misalnya jadi pembantu yang apa disukain sama majikannya kayak gitu. Mantunya begini ya bingung juga. Namanya juga sinetron ya. Ya agak-agak nggak masuk logika gitu kadang-kadang. Nggak pernah dapat peran yang antagonis gitu. Tapi bang, antagonis pernah awal-awal. Gue pernah inget gue hampir ketabrak Ketabrak apaan? mobil. Lagi syuting. Lagi syuting kan ceritanya lagi adegan ketabrak gitu. Terus entah waktu itu salah jatuh atau gimana itu tipis banget bang hampir kena ban mobil. Buset. Kelindes gitu. Oh ya? Kan kalau biasa kalau sinetron kan nabrak kan gitu. Jong 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 udah masih jauh tiba-tiba nabrak gitu kan. Ini enggak, hampir Ini tabrak kayaknya waktu beneran. itu pas lagi kejar tayang banget, terus semua orang tuh lagi hektik banget kan, pokoknya kayak cepet-cepet semua itu pengen cepet-cepet semuanya gitu. Terus mungkin kayak kurang briefing dan segala macam. Terus si supirnya juga waktu itu bukan stuntman yang biasa gitu, tiba-tiba itu hampir itu semua orang shock banget. Itu benar gue tergeletak di aspal gitu tuh kayak ban mobil udah deket banget. Waduh, serem banget. Itu serem Terus banget. akhirnya gimana? Lu trauma gak tuh? Trauma. Semua orang tuh pada heboh langsung kayak berhenti pada meeting semua terus ya akhirnya ya diperbaiki gitu. Itu apa? Yang judul Raja Wali itu tadi? Bukan sih waktu itu apa ya lupa antara cinta dan dusta apa ya? Gila, lu berapa judul sih, Bal? Lumayan. Banyak banget lu ya. Lu kalau lu beneran menjadi itu beneran ya? Predikat ratu sinetron tuh pernah lu sematkan di diri lu gitu. Men, ratu sinetron nih gue nih. Enggak kayak gitu sih kayaknya. Tapi kalau yang bela diri apa? Selain yang tadi tuh sama Mbak Im Wong itu. Oh, ada yang pernah Yang jadi kayak laga-laga. preman gitu, Hah, kayak lu jadi preman preman? angkot gitu. Lu jadi preman angkot? Sumpah ya. Lah kagak ada serem-seremnya, Bel. Gue dipalak juga pasti. Yang malak ini mah jangan dong. Lu jadi preman di angkot. Pernah. Jadi kenek angkot gitu. Gue pernah bawa truk juga pernah. Botak beneran? Bawa truk beneran. Bisa lu. Yang giginya di sini. Iya. Wih, mantep. Dan lu belajar Sumpah dulu. kalau kayak gitu harus serba bisa sih. Oke, bawa truk pernah. Pernah. Bela diri pernah. Itu gara-gara itu sebabnya lu belajar Muay Thai akhirnya? Kalau Muay Thai sih ya emang suka aja sih. Emang suka. ya. Oke. Terus apa lagi yang skill yang lu unlock gara-gara sinetron apa? Nangis seminggu pernah. Gue jadi feminim gara-gara main sinetron. Oh, yang tadinya lu tomboy banget jadi feminim Jadi gara-gara feminim, sinetron. belajar dandan kayak gitu-gitu. Lah, lu belajar dandan baru tahu ketika sinetron. Dulu nggak pernah gue kenalan sama bedak.
Skincare gitu nggak pernah? Jarang. Gara-gara jadi artis sinetron baru. Akhirnya terpaksa kan itu jualan kita ya waktu Iya. itu kan. Gue salut tahu sama orang-orang yang strippingan tuh. Mentalnya tuh gila-gila. Iya. Lu tipes pernah dong pasti dong. Pernah. Gara-gara ambruk. sinetron. Tapi waktu itu karena mah sih. Mahnya udah akut banget. Iya mah. Telat makan, terus gue langsung dirawat. Alhamdulillah gue bisa istirahat bang. Akhirnya bisa istirahat ya. Iya. Bener gak? Duit kan lumayan nih ya sinetron nih ya. Tapi lu tidak bisa menikmati duitnya. Kadang-kadang kita mau beli apa COD-nya di lokasi, bener gak? Belum ada COD kali emang waktu itu udah ada COD. Iya misalnya kayak teleponan atau di forum jual beli kan kayak dulu ya. Gue pengen beli velg nih. Akhirnya sama tukang velg itu COD-nya di tempat syuting. Oh iya. Iya, lu pernah gitu gak? Gue hemat banget sih bang waktu itu. Waktu itu duit dipegang sama nyokap semua. Oh, lu orangnya hemat gak boros. Waktu itu pokoknya duit dipegang sama nyokap semua. Akhirnya ya udah gue kayak cuman dikasih uang jajan kayak gitu-gitu doang. Saat itu ya. Oke. Jadi lu pengeluaran kayak misalnya beli kayak ya cewek mau beli tas, mau beli apa, lu tahan-tahan tuh. Tahan. Tapi ya lumayan akhirnya kebangunlah rumah, akhirnya dapat rumah, bisa beli mobil kayak gitu-gitu. Dulu kan masih ngontrak-ngontrak, masih kayak gitu-gitu. Akhirnya beli rumah. Akhirnya bisa. Di umur berapa? 17. 17 lu bisa beli rumah? Iya. Gila. Cash loh bang, alhamdulillah. Gokil. Di mana? Di Depok. Depok Pride. Depok. 17 bisa beli rumah lu. Iya ya. Wah gila, 17 gue masih apa ya, cinta-cintaan kali dulu ya. Lu pertama kali beli cash umur 17. Wah gokil sih. Ingat gak dulu harganya berapa? 1 ya. 1M. Wah gokil sih. Mobil pertama kali beli Honda Jazz. cash. Cash ya. Di umur? Sebelum itu ya, sebelum beli rumah. 16 berarti ya. Berarti 16 lu bisa beli mobil. Gila, 2000 berapa dulu ya? Lupa 2016 tuh berarti ya? 2000. Jazz tuh yang udah 2000 berapa? Ingat gak tahunnya? Nggak ingat. Lupa. Ingat ya? Jadi beli cash dulu, mobil, baru beli rumah. Itu gara-gara hemat tuh. Wah gila. Zaman itu kan orang-orang kan kayak pada, apalagi masih remaja ya, pengennya kan kayak ngumbar kayak ya gue udah ini kan udah dapat duit sendiri, pengen beli apa gitu kan. Lu gue nggak sempet waktu itu, nggak kayak gitu. Tapi pernah lu merasa nggak sih masa remaja lu tuh direnggut sama pekerjaan? Yes, berasa sih. Lu merasa kayak gue pengen kayak anak-anak remaja yang lain nih, pengen. Iya, kalau dulu tuh di Bali tuh kayak ada prom night, prom kayak night. gitu kayak nggak sempat ngerasain itu. Nah, apa yang lu lakukan? Lu tahu itu bahwa konsekuensi ini kan dari pekerjaan lah adalah masa hidup lu tuh diambil gitu kan. Apa yang lu lakukan? Gue sih nggak terlalu mikir ke situ ya bang, karena waktu itu ya emang karena fokus ke keluarga, emang buat keluarga kan, adik gue juga sekolah, terus juga bantu hidupin nyokap juga, jadi ya enggak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Kok Suaranya jadi kenal tuh. beda? Suaranya kenal nih. Assalamualaikum. Pak, di sini Pak, orangnya Pak. Orangnya di sini Pak. Coba lihat. Ini Misakura nih. Bang Haldi. Oh, ada istri gue di sini ya? Bininya kita pinjam dulu Bang ya buat ngobrol-ngobrol Bang ya. Oh, aman. Nanti kalau ada apa-apa, ketok lagi ya. Bang Haldi mau nggak ikut ngobrol di sini aja Bang Haldi? Yang sini, yang kamu di sini, yang duduk. Ini kopinya nih. Guys, ini bosnya guys. Bang Haldi Sabri, mantap Bang Haldi. Inilah orang yang bayar gua guys. Ini Misakura Bang. Iya. Bang Haldi, makasih Bang Haldi ya. Kalau mau apa-apa, ketok lagi. Siap Bang Haldi, kapan lagi diantar Saya tutup minum? ya. Iya Bang Haldi, kapan lagi diantar minum sama Pak Bos. Apalagi gue dimasakin Indomie. Gila, gue dapat cerita dari Bang Haldi ya. Katanya nembak lu waktu di Mekah ya katanya. Oh iya benar. Ngelamar. Wah ngelamar langsung di Mekah. Iya. Wah curang, pakai cheat itu mah. Ngelamar di Mekah pakai cheat itu. Itu gimana ceritanya? Kenal Bang Haldi kapan? Kenal tuh dikenalin sama sahabat. Oke. Sama sahabat.
Terus awalnya katanya mau ada project bareng gitu. Jadi memang waktu itu mau bikin podcast bareng. Belum ada kepikiran gimana-gimana. Terus pas ketemuan, ya ngobrol-ngobrol, akhirnya orangnya ternyata asik, terus nyambung lah Tunggu deh, gitu. awal kenal dia pengen bikin podcast bareng? Pengen, Wah, iya. sepik itu. Sepik itu. Tawarannya awalnya kerjaan. Wah, kerjaan. udah speak dewa itu. Terus akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu juga waktu itu pas gue lagi stripping juga, lagi syuting sinetron. Berarti ketemunya di lokasi syuting. Di enggak sih, di restoran deket-deket sama lokasi kan. Terus itu Oke. juga gue berapa ya, berdelapan. Terus Bang Aldi cuma seorang diri. Sendiri. Iya, seorang diri. Dari kantor dia menuju Sentul waktu itu. Dia ngomong gini gak? Mesti rame-rame banget nih. Dalam hatinya ya Kagak bisa berdua kayaknya. aja ini kita. Mesti buat teman banget ini. Lebih tepatnya kayak dikeroyokin ya. Kayak dikeroyokin. Datang berdelapan tuh. Dia Nah, sendiri. Sendiri. Udah dia kayak sendiri. Wong Fei-hung ya. Udah gitu tau gak Bang? Apa? Itu wangi banget. Dia wangi. Wangi banget. Kayaknya kepicutnya di situ deh. Gara-gara wangi. Gara-gara wangi. Wangi banget. Terus apaan? Tiba-tiba ada ngobrol kerjaan nih. Ngobrol kerjaan gitu-gitu, terus aja gini begitulah. Terus akhirnya minta nomor telepon. Lu kasih. Kasih. Oke, terus apa PDKT-an pick up line pertama kali apa di WhatsApp? Gue pernah posting kok waktu itu Apa? yang one day or day one itu kan. Iya, Nah, kan? yang tren-tren itu ya. Iya, yang awalnya tes. Dia tes. Tes dulu. Tes gitu. Tes gitu udah. Udah, Terus lu jawab apa? nggak dijawab. Harusnya dijawab ya. Iya. Terus apa dong masa jawabnya? Iya bingung juga ya orang tes. Terus gue bilang apa? Dia bilang halo gitu. Terus gue jawab dong halo. Kalau ini kan tes doang ya udah. Oh ya udah kebaca. Tapi tes jujur bang, maaf bapak-bapak banget bang. Untung bukan pink ya. Gue lagi pengen tahu cara-cara pick up line seperti apa gitu Oh iya. kan. Iya. Iya, Terus. terus waktu setelah itu beberapa jam kemudian malamnya terus dia WA terus kayak terima kasih ya udah ketemu, semoga pertemuan kita membawa keberkahan atau apa gitu. Pokoknya doa lah gitu. Kan memulai dengan Khalil Gibrannya dikeluarin nih. Oke, terus gue pengen tahu. memulai Terus. dengan doa gitu. Oke. Terus habis itu dia sibuk tuh beberapa hari karena ke Padang. Ke Padang ada kerjaan. Nah, habis itu bawain oleh-oleh. Wah, udah mulai masuk. Tapi gue Oleh-olehnya curiga apa jangan-jangan nggak ke Padang lagi, cuman pura-pura doang ya supaya alibi bawain oleh-oleh kali ya. Oleh-oleh bener. Oleh-olehnya apa? Ingat gak? Rendang. Bisa beli di sini sih sebenarnya. Bener mungkin gak ke Padang, dia beli di sini tuh. Dia beli bawain rendang. Bawain rendang. Oke. Terus ketemu sama nenek gue tuh di rumah. Langsung ke keluarga tuh. Strateginya langsung ke keluarga. Boleh. Iya, Terus. Ya nenek gue seneng banget dibawain rendang. Rendang nih. Berapa dus lagi kan? Lumayan tuh kan. Oke. Udah dikenalin sama keluarga. Akhirnya ketemu Ya, nenek doang. Ya mau nggak mau kan ketemu keluarga di situ jadinya. Gitu. Wah, ini strategi sih. Ini strategi nih. Bawain rendang. Udah gua antar ke rumah deh biar ketemu keluarga. Iya, itu. Pas ketemu keluarga gimana? Ya udah ngalir aja gitu sih. Oke, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, terus sama kesibukannya keluarga. apa gitu-gitu lah. Terus Oke. ya udah kayak gitu. Terus mulai tahu, nih kayaknya ini orang lagi deketin gue nih pas kapan? Oh, tapi dia langsung to the point sih. To the point pas? Ya maksudnya dia ya kan mulai ngomong serius terus waktu itu Pas di rumah bawa rendang itu? pokoknya abis setelah itu tuh intens ngobrol terus. Oke, jadi ketika Bang Aldi mengutarakan keseriusan tuh kapan? Aku mau serius sama kamu. Kayaknya Itu rendang DP-nya. apa ya pas apa? Iya waktu setelah ketemu itu sih kan ada beberapa hari abis itu nggak Nggak ketemu, kontekan. nggak pokoknya kontekan terus tuh berhari-hari terus ya maksudnya ya gue juga bilang nggak ya nyari yang gimana-gimana yang macam-macam kan pengennya ya serius Serius gitu aja. nggak pacaran kan kayak gitu terus akhirnya dia minta ketemu sama anak-anak.
Wah, langsung ke situ. Boleh. Terus dia bisa banget karena anak gue yang laki itu kan suka banget sama mobil. Dan dia juga punya garage. Punya showroom kan. Akhirnya dibawa lah. Mainnya langsung ke situ. Boleh. Dibawa nih. Iya, terus dikasih lihat lah. Terus waktu itu dikasih lihat yang warna hijau, yang tahu kan? Ya. Yang hijau. Kayak anak gue seneng banget. Terus dibawa lah muter-muter. Oh, Naik, langsung gitu. main di anak dia. Boleh. Untuk meluluhkan hatinya. Oke, terus apa lagi? Gua Melukan pengen tahu. emaknya gitu, emang. Nah, ketika bilang kayak gue pengen serius tuh pas kapan? Di telepon atau pas ketemu? Sebelum berangkat umroh. Kan waktu itu gue mau berangkat umroh. Terus ya akhirnya gue juga bilang ya udah aku mau berangkat umroh gitu. Maksudnya mau nyari petunjuk juga di sana gitu. Antara maksudnya apakah kamu jodoh aku atau kita akan berlanjut ke lebih serius sama segala macam gitu kan. Tunggu, gue bingung. Lu mau umroh? Emang rencana umroh bareng atau memang tiba-tiba Bang Aldi ikut? Gue mau umroh sendiri. Oh, sendiri. Tiba-tiba Gua Bang Aldi gitu. mau ikut. Dia berangkat juga. Curang. Gue kan bilang, Iya. aku mau umroh untuk nyari petunjuk. Dia malah ikut. Mainnya di situ itu pakai cheat tuh. Terus ibarat kata main PS pakai game shark ini mah. Langsung Gitu, mungkin dia berharap begitu gue doa di sana ya Allah kasih petunjuk, bukan dia lagi gitu kan. Iya bener juga sih. Akhirnya ke Mekah bareng. Dan tahu nggak itu tuh pertama kali Bang Aldi umroh. Sebelumnya Enggak. Gokil. Maksudnya gue pikir kan, mungkin dia udah umroh sering. berpuluh-puluh kali ya, gitu kan. Ya udahlah ya. Ternyata belum pernah. Wah pakai cheat jelas pakai cheat itu. Jadi umroh bareng nih. Iya. Berapa? Gue sama nyokap, sama tim, sama adek. Iya, Bang Aldi berdua. Oh Bang Aldi berdua. Sahabat-sahabat gue juga ikut, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya gue minta petunjuk di sana, doa terus sama Bang Ali juga. Malah dilamar di sana. Lamarnya di Mekah. Pakai cheat. Curang jatuhnya curang tuh. Pakai cheat. Tunggu deh. Tadinya mau umroh berapa lu sebelumnya? Sebelum Bang Ali ikut? 1, 2, berenam apa ya? Oh berenam. Berenam. Oh tiba-tiba Bang Ali ikut nih. Dia pakai travel lain. Oh bukan travel yang sama. Nah, travel yang sama. Terus ngelamar di sana gimana? Ngajak makan malam bareng-bareng, Pas lagi naik rame-rame. unta, Iris, aku pengen ngomong sama kamu. Apa Bang? Udah tenang, gitu. Gimana lagi ajak makan malam? Ajak makan malam rame-rame di Mekah waktu itu. Terus ada nyokap, ada adik gue, terus ada sahabat-sahabat semua. Akhirnya dia bilang mau serius, terus nanya ke nyokap diizinkan nggak gitu. Terus ya gitulah. Wah Don Juan gila. Pakai cheat Bang, jujur pakai cheat itu Bang. Nyokap di Mekah udah lulu pasti. Iya. Jawaban lu apa? Iya. Wah gila. Terus dia gimana? Dia happy banget sih, happy banget. Akhirnya tentuin tanggal di situ. Iya. Pokoknya pas kita pulang umroh itu kalau nggak salah jeda 10 hari apa ya? Nggak nyampe 2 minggu deh ya. Itu kita nikah. Buru-buru amat Bang. biar gak lepas lagi. Udah langsung diket aja deh katanya. Strateginya boleh 2 minggu dari ngelamar. Dari ngelamar. Boleh. Pokoknya pulang umroh itu akhirnya ketemu sama anak-anak kan kayak gitu. Itu sebelum umroh apa ya? Ketemu anak-anak ya? Iya. Sebelum umroh tuh ketemu anak-anak dulu kan ada yang di Semarang. Kita sempat ke Semarang datengin satu-satu gitu. Makanya jalur langit dia langsung. Jalur langit ya Bang ya. Personanya. Oke, apa yang akhirnya lu mengiyakan ya? Oke nih Bang Aldi orangnya. Baik banget. Terus orangnya juga nggak yang neko-neko, nggak yang macam-macam. Terus emang maksudnya tuh dilihat dari keluarganya juga keluarga yang baik, anak-anaknya juga baik banget. Apalagi kan maksudnya setelah bertahun-tahun mendidiknya sendiri kan juga pasti nggak mudah. Kita bisa lihat dari situlah ya. Betul. Gitu. Jadi pas ngeliat anak-anaknya putri-putrinya tuh ya ampun, anak-anaknya manis-manis banget lah gitu. Makanya kayak nggak ada alasan untuk nggak ngomong iya gitu. Langsung iyain tuh. Dan 19 Oktober ini katanya 1 tahun. 1 tahun. Perayaan 1 tahun nih bakal ngapain nih?
Nggak ada sih, paling doa-doa aja di rumah, terus paling makan dinner doang. Widih, mantep. Tapi nggak berasa loh, udah setahun loh. Iya, Kayak udah baru setahun kemarin ya. gitu. Dia lagi deg-degan nunggu ijab kabul gitu di kamar. Deg-degan dia? Deg-degan lah. Deg-degan lah. Udah setahun aja, cepet banget sih. Ih, gila. Ayo bang. Makanya gue lagi pelajari strateginya nih. Oh, iya. Tapi curang pakai jalur langit dia. Ajak ke Mekah umroh, lamar di Mekah. Kan Bang Gofar juga mau bentar lagi mau umroh kan? Iya, mau mau umroh. cari sinyal-sinyal di Mau sana. nyari sinyal-sinyal di sana. Saya kan kayak nggak tahu ya. Takut salah ngomong. tapi pengen umroh gue. Tapi nggak takut bang? Katanya bakal dibales gitu sesuai dengan. Yang terjadilah. Gak takut bang? Yang Katanya kayak terjadilah aja. ada yang nggak bisa lihat Ka'bah gitu. Iya, apa tiba-tiba ada yang dorong-dorong gitu kan. Makanya yang gue takut nih ya. Kan gue bertiga sama temen gue Wancoy sama Rico kan, Green Boys. Nah kita kan kalau misalnya ngeliat aneh kan pasti suka colek-colekan nih. Gue takut itu Jangan kejadian. dicolek itu. Iya, gue takut kejadian gitu. Atau enggak misalnya ada yang aneh-aneh, bentukan yang aneh-aneh kan kita kayak tawa-tawa gitu kan. Gue takutnya di situ sebenarnya. Katanya kalau gitu nanti yang dilihat itu terus. Emang gitu ya? Katanya sih. Kayaknya gue mau bisa travel deh sama mereka. Tapi gimana Bel? Tapi enggak sih, enggak kayak Sekarang berarti sama Bang Ali udah nggak boleh kerja sinetron dong? gitu. Enggak lagi. Emang nggak mau atau nggak boleh? Iya, udah nggak mau lagi. Karena memang itu kan terlalu banyak menyita waktu ya. Maksudnya sekarang kan anak 4, terus kita juga ya berharap bisa nambah lagi gitu-gitu. Jadi ya fokus nggak ambil stripping sih. Oke. Nih, sorry nih ada pertanyaan nih. Kayaknya bakal gue tanyain ya. Penasarannya di kepala tuh sangat besar sekali. Apa tuh? Ini kan ada video yang viral nih kemarin, Bang. Maaf Bang ya. Maaf Bang ya, kita mau nanya nih. Itu katanya ini ada satu momen di mana Bang Aldi bawa kue ya. Ada yang ulang tahun. Terus komen-komen nih kita lihat nih. Wah, apakah ini yang namanya lavender marriage? Jadi katanya Bang Aldi gayanya gimana gitu, Bang, maaf Bang ya gitu. Bawa kue. Itu gimana sih? Sebenarnya Bang Aldi itu orangnya tuh kocak banget. Dia tuh orangnya kocak banget. Dia tuh kayak kadang tuh ada tingkah-tingkahnya absurd tuh yang bikin orang tuh suka ngakak gitu. Dan itu yang nggak banyak orang lihat. Dan kebetulan di video itu kerekam. Emang dia tuh suka aneh kadang kayak absurd gitu, bercandaannya nggak jelas. Dan saat itu kerekam. Dan ya momennya ada aja orang yang komen terus akhirnya jadi kayak pusatnya ke situ lah gitu gosipnya. Itu orang komen sampai Bang Aldi narik napas di komen. Sampai narik napas kenapa di komen sih? Kocak sih, tapi ternyata maksudnya segitunya ya, kayak di sosmed tuh orang bisa memutar klip terus Iya, gila ya. bikin berita tuh sampai kayak gitu. Ya gue sama Bang Aldi waktu lihat cuma bisa ketawa-ketawa doang. Ya orang yang di sekeliling kita sih udah pasti tahu lah itu kayak Iya. nggak mungkin. Ya kayak nggak mungkin deh misalnya. Nggak. Kayaknya gue yakin banget Bang Aldi kalau pas muda bangor-bangor juga. Kayak kalau kita ketemu dulu, kayak bangornya bareng loh. Sayangnya baru ketemu sekarang nih Bang. Oh gitu. Itu penasaran banget soalnya kan viral banget ya. Iya. Itulah yang ulang tahun siapa? Itu kebetulan teman kita, teman gue Bang, bukan Bang Aldi juga baru kenal itu, baru kenal. Oh teman-teman lu. Iya teman gue. Bang Ali yang bawa kue. Bang yang bawa kuenya. Karena kan memang kan yang teman gue itu kan laki-laki. Kalau misalnya gue bawa kan ya kayak kurang etis gitu kan. Akhirnya Bang Adi lah yang bawain. Cuman dia lagi bercanda tuh di tangga, kerekam lah gitu. Oh, gitu bercanda kerekam. Kok agaknya kayak. Oh, pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya itu yang ulang tahun temen lu, kenapa lu nggak bawa kue? Karena lu merasa bahwa laki gua aja deh gitu. Iya, karena kan ulang tahun cowok. Iya, yang ulang tahun cowok kan nggak enak Oke. maksudnya gue ngasih kue yang bukan ke suami gue, rasanya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya orang komen-komen kayak gitu jadi Lu gimana tuh? Ketawa aja udah. ketawa-ketawa, sama anak-anak juga ketawa-ketawa.
Ada yang risih nggak? Gue sempat risih nggak atas komenannya atau segala macam? Mungkin teman-temannya Bang Aldi kali ya yang nelfon minta klarifikasi. Dia teman-teman Aldi telepon. ada kayak gitu. Ya pasti yang tahunya Bang Aldi pasti ketawa-tawa juga lah, Iya teman-temannya lah. Iya. Iya, aduh Ada ada aja sih, tuh ada. berita tuh. Jadi teman-teman bilang, Bang, lu udah berubah sekarang. Dibilang gitu teman-teman. Tapi kocak-kocak aja Bang ya. Iya. Jadi kocak-kocak aja Bang ya. Ih, suara rame banget tuh kemarin. Iya. Padahal penjagaan tanggul loh, Bang. Iya, saya tahu. Tapi kan yang akhirnya jadi bahan lucu-lucuan aja Bang ya. Iya, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Iya, sekarang udah sama sekali nggak ganggu lah ya. Enggak lah. Iya, udahlah bener. Lagian juga Bangor Bangornya dulu juga pasti ada, tapi kan zaman dulu ya Bang ya. Sekarang kan udah menikah, Iya udah beda. dong, betul. Udah beda sekarang. Ada hal yang berubah gitu. Betul. Bangor zaman dulu aja tinggalin. Kayak gua dulu Bangor dulu aja. Sekarang ya Bangor juga sih. Kirain. Berarti kalau sekarang emang nggak sinetron nggak? Enggak. Oke. Dan sekarang ini aja apa bikin skincare. Ada skincare. Ini. Yes, Wonderish. Wonderish. Ini sih udah lumayan ya, udah 3 tahun apa ya? 2 tahun. Terus ada klinik. Klinik juga, apa? klinik kecantikan juga ada. Oh, apa namanya? Skinfluence. Skinfluence. Jualannya ini juga. Ada. Oh, kalau Skinfluence tuh nama klinik, kalau produknya Wonderish. Wonderish ya. Oke. Gitu. Ini buat cewek doang berarti? Cowok juga bisa. Hah, cowok? Cowok Apa? bisa. Kan ini ada serum, ada moisturizer, cowok juga bisa pakai. Kayak gue gak ada yang mempan deh skincare di gue deh. Gue ya kalau dibedaknya jadi abu-abu muka gue. Ngedempul ya. Ini dempul ya. Ini cewek dari cowok. Cewek dan cowok bisa pakai. Oh, apa aja nih? Apa sih? Dia Serum ada gitu. serum, ada moisturizer sama ada facial wash. Itu bagus banget kayak buat mencerahkan, terus ngilangin kayak bekas-bekas jerawat gitu, bintik hitam kayak gitu. Oh, yang jerawat juga ada. Jerawat juga ada bisa. Sebenarnya bedanya skincare cowok sama cewek apa? Beda kulitnya doang ya atau sama aja? Mungkin karena kadang laki-laki butuh mungkin dosisnya kayak yang ingredientsnya mungkin yang lebih nampol daripada yang perempuan gitu kali ya sometimes gitu. Tapi ya kalau ini cewek cowok bisa pakai. Kalau klinik ada di mana, Bel? Klinik di pusat, Jakarta Pusat. Oke. Di mana? Di jalan mana? Di sebelah kantornya Bang Haldi. Oh, yang sebelahnya kemarin. Oh, iya. Kakak saya mampir pernah- main ke situ ya? Iya dong, gue mau di dagu dipanjangin bisa gak sih? Boleh. Iya, kita Iya benar. dong, gue mau ditanam benang gelasan ya Bang. Jahit ntar sini. Benang layangan, kebeset-beset sini. Dan katanya sekarang lagi menjalani program hamil. Doain ya. Amin. Sekarang berarti anaknya udah total berapa? 4 ya? 4. Rame banget tuh rumah. Rame sih, rame rumah. Seru, kalau ngumpul semua seru. Itu anak lo yang cowok ya? Kan gue pernah ke rumah lu ya. Iya. Total mobil. Terus dia emang beneran suka mobil ya? Beneran dia hafal semua nama-namanya. Akhirnya Bang, lu tahu siapa mobil-mobil lu diwariskan Bang nanti. Udah ada Bang. Ya. Tapi kalau dia nggak mau, gue bisa Bang. Langsung dulu aja Bang. Ih, pakai remote control kan macam-macam tuh. Iya, waktu Kayak itu suka lucu banget tuh. kan main bareng. Emang doyan banget ya. Iya. Tahu nama mobil itu. Tahu, terus dia suka banget mobil-mobil yang apa? Yang ceper kayak gitu-gitu. Terus Devan. Berat. Sumpah ya. Lalu kalau pakai harian pakai mobil apa? Harian. Iya. Kalau misalnya pengantaran anak sekolah gitu-gitu, pakai apa? pakai Innova. paling. Innova. Oh. Jimny masih ada kan? Ada. Masih sering lo pakai? Ada sering ya. Suka. Wih, Jimny bagus tuh. Gen 6 masih ada Gen 6? C6 ada. Masih ada. Wih, lu suka yang jeep ya, Bel? Suka. Oh, tomboynya nggak hilang. Kalau misalnya ngantar sekolah, pakai Innova. Iya. Kalau buat Mobil tempur lah. kalau buat pengajian bareng geng-geng artis pakai apa? Lu ada tim-tim pengajian sama geng-geng artis kan? Ada. Kok gue gak masuk di situ sih? Gue kurang artis sama kurang Islam nih gue nih. Aduh, berat. Itu berberapa gengnya? Geng 18. pengajian. 18? Siapa aja?
Dini Aminarti, Dini Aminarti. Feby Palwita, Fenita, Feby siapa? Feby Palwita, Feby Palwita, Fenita Ari, terus berarti cewek semua kan? Iya cewek semua lah. Terus siapa lagi? Bunda Erli, Bunda terus Erli. Siapa lagi? Dara Dara siapa? Dara Arafa, Clara Sinta. Oh, ngaji di mana? Ngajinya di Bintaro. Ada nama geng-geng itu nggak sih? Nggak ada ya? Squad apa gitu? Nggak ada. Ada sih. Ada apa? Namanya apa? Haula. Haula. Namanya Haula. Artinya apa tuh Haula? Haula tuh apa ya? Apa ya namanya? Punya Mars nyanyi lagu Haula. Enggak gitu juga kali ya. Enggak gitu ada juga. Itunya, ada anthemnya Kita gitu. legit belajar loh. Oh belajar? Iya. Setiap hari apa sih? Hari Rabu Di mana? di Rumah Quran Rumah Quran di mana tuh? di Bintaro. Namanya Rumah Quran. Oh, tuh pasti rame-rame datang. Iya. Ini legit. Berat lo bang, belajarnya fikih lo. Iya Fikih? beneran. Enggak yang kayak ngumpul-ngumpul arisan gitu loh bang. Enggak Oh, loh. ini belajar beneran. Legitly belajar. Belajar Fikih. Gimana jadi istri yang baik gitu. Gimana menjadi ibu zakat yang baik. 2,5%. Ada. Ada. Wah, itu beneran belajarnya. Beneran. Ngaji juga dong, ngaji. Ngaji. Ada ceramah. Ngaji apa tilawah gitu-gitu. Oh, tiap hari Rabu tuh. Iya. Mantep. Kalau pedal kapan pedal? Abis ngaji baru pedal. Geng pedal sama geng ngaji sama nggak? Sama. Enggak dong beda. Beda. Kalau geng pedal sama siapa? Yang enggak ngaji. Kalau pedal ada apa biasanya? Apa terserah? Pedal sih ya terserah sih. Cuman sekarang lagi enggak karena lagi mau program kan. Oh, kalau program tuh yang aktivitas fisik tuh dibatasin. Iya maksudnya sama Bang Ali kan dia benar-benar kayak ya kalau bisa yang berat-berat dihindari dulu sekarang kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan sukses lancar-lancar ya. Amin. Programnya. Berarti udah 4 mau on the way 5 nih. Iya dong. Wah. Kalau bisa 6. Wih. Ini mau banyak anak itu seru. Mau ya? rame-rame seru tahu, seru. Sekarang kan udah 4 di rumah. Oke. Menjadi ini kan pernikahan antara Iris sama Bang Ali kan membawa masing-masing keluarga kan. Menjadi ibu sambung itu gimana? Maksudnya cara-caranya gitu kan untuk mendekati apa alami aja gitu? Sebenarnya alami aja sih. Dan gue tuh nggak kayak yang mau menggantikan posisi atau mencoba untuk memenuhi posisi itu atau nggak. Pokoknya alami ngalir aja gitu. Pokoknya apapun yang anak-anak suka kita coba untuk terjun ke situ. Oke, Terus coba menjadi untuk teman jadi juga ya? temannya kayak gitu-gitu sih. Dan ya senengnya tuh kayak ngeklop aja kayak puzzle yang cocok gitu. Karena anak-anaknya Bang Aldi pun sama anak-anak gue kan gapnya lumayan. Jadi kayak mereka kayak saling memenuhi satu sama lain gitu loh. Kayak Betul. kakak-kakaknya seneng kan ada adik-adiknya yang kecil. Adik-adiknya yang kecil seneng banget punya kakak-kakak yang gede yang sekarang ngajak main, yang jagain gitu. Jadi kayak kok ngeklop aja gitu sekarang. Ada paling besar tuh umur berapa? 23. Udah kelar kuliah dong ya? Iya. Calon dokter. Calon dokter. Bukan deng, dokter muda ya. Dokter muda ya? Dokter muda. Oke. Kalau yang kecil kan masih umur berapa ya? 20. 20 ya. Nah, sebagai ibu nih, ketika sudah meninggalkan ya kan udah ya nggak bisa dibilang nggak ninggalin dunia entertainment lah, masih bisa bikin YouTube, masih bisa apa gitu. Ada yang pengen lu bikin lagi nggak sih, Bel? Saat ini ya mungkin ya kan gue ada podcast juga sih Bang kan. Yeah. Ya pengen itu bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Khususnya mungkin untuk perempuan gitu, masalah-masalah konflik-konflik perempuan, apalagi konflik ibu gitu kan juga banyak banget ya. Betul. Yang bisa dibahas. Ya Iya. pengen sih Pengen lebih yang ke sana gitu. Podcast yang situ ya. Apalagi sekarang di program lu ada kedatangan reviewer dari Swedia, Bakulnas. Iya benar. Itu dari Swedia tuh. Betul dari Keren banget, Swedia. legit itu mah di dunia food vlogger dia tuh dewa. Kita udah nemenin dia syuting loh udah berapa hari ini? Si Bakulnas. Iya. Jangan keseringan, Mbak. Biar aja dia lepas sendiri aja deh. Pak Ketum Bakulnas. Gila. Tiba-tiba masuk khas
entertainment ya? Iya, Iya, entertainment. mantap. Berarti ada dua Has entertainment dan Has kreatif. Yes. Dan nanti pengen bikin podcast yang kayak ibu-ibu muda Iya, gitu. Parenting gitu-gitu ya. Lucu-lucu juga sih. Iya. Kalau untuk skincare nih mau diapain lagi nih? Oh, kita mau ada produk-produk baru juga nanti ke depannya. Oke. Apa tuh? Soal apa? Ada deh, belum bisa di-spill. Apa sih Instagramnya, Bel? Hah? Instagramnya apa? Instagramnya? Wonderish. Wonderish. At Wonderish. Ya, at Wonderish. Kalau yang itu skinfluencer? Skinfluence.id ya. Skinfluence. Gue ribet ya. Skinfluence.id gitu. Dan itu ada di Jakarta Pusat. Ada di Jakarta Pusat. Ya, tepuk tangan buat Iris Bella mantap. Semoga sukses buat semua usahanya dan program hamilnya. Amin, thank you. Dan sekarang teman-teman kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Mantap. Yang pertama dari ya Allah avatar lo. Ini serius beneran itu Iya, emang fotonya? aneh-aneh sama orang-orang ini. Mie ayam 10K, Bu Iris, gimana rasanya punya 2 anak remaja perempuan? Apalagi di era zaman sekarang yang sudah terlalu rumit. Terlalu rumit ya. Seru-seru aja sih, kayak punya 2 sahabat baru malah jadinya. Dan mereka tuh anak-anak yang baik-baik banget, yang benar-benar cuman kerjanya tuh belajar terus. Terus emang mereka mengutamakan keluarga. Jadi ya udah kayak kalau jalan ya kita jalan bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar family girls banget gitu. Jadi kayak Oke. punya sahabat baru malah. Jadi ya jadi sahabat ya. Emang bener jadi sahabat. Jadi kayak bestie. Bestie bro tuh. Kuncinya lah jadi bestie. Besok ganti avatar ya guys ya nih. Mie ayam jangan kayak gini ya, serem. Agak ganggu ya. Ya, mie ayam 10K. Oke, berikutnya. Iksan Alfarisi 11. Ceritain kisah zaman SMA, Kak. Seorang Ibel pernah nakal apa aja? Nakal gue SD sih bang. SD nakal? SD nakal. Apa tuh? Manjat rumah orang. Manjat rumah orang. Ngapain manjat rumah orang? Waktu itu dia punya kayak binatang-binatangnya lucu-lucu banget. Kayak waktu itu ada anjing, terus ada kucing-kucingnya tuh lucu-lucu banget. Gue suka lewat rumahnya itu naik sepeda. Ih lucu banget anjingnya, pengen gue pegang gitu nggak bisa. Akhirnya gue panjat. Akhirnya manjat. Heeh. Masuk ke dalam rumahnya. Terus orangnya pulang. Terus gimana? Gue kabur. Kabur lewat itu juga? Ya enggak lah, kan udah dibuka gerbangnya. Oh, gerbang dibuka. Lu kabur lari gitu? Masa gue naik lagi gimana? Iya juga ya. Itu di waktu di Cirebon. Ya. Oh, di Cirebon ya. Tuh. SD tuh dia tuh manjat dia. Oke, berikutnya. Baby please baby, ada rasa kangen gak sih sama hektiknya syuting stripping? Nah. Itu kayak kenal ya ininya avatarnya. Baby please baby. Siapa tuh pakai anduk? Tuh cowok sih? Show. Cowok ya. Ada rasa kangen gak sih katanya sama hektiknya syuting stripping? Enggak sih, sekarang udah enggak ya. Nggak kangen? Enggak, udah enggak. Nggak kangen sama ini apa namanya MTM-nya gitu. Terus adegan-adegan bloopers nggak ya? Kadang-kadang sih kayak apa ya, kangen sama teman-temannya, suasana di lokasi gitu. Iya. Kadang-kadang. Oke, kangen di situ. Iya. Oke, sekarang kan udah jadi ibu rumah tangga, udah pasti punya kesibukan sendiri. Oke, berikutnya Iqbal Ramadan, gimana rasanya punya pasangan yang bukan dari dunia entertainment, tapi justru dari dunia bisnis? Ya seneng, enak, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Bisa ngajarin bisnis. Iya, tapi Bang Ali juga maksudnya ada juga lah dunia entertainmentnya kan. Dia kan bangun ini juga. Iya, ini ya kan dari entertainment nol. ini. Iya, ini kan As termasuk entertainment. kreatif. Mau bikin film lo katanya lu dia lu. Iya dong. Iya kan? Has apa? Has picture. Has Pictures. Has garage, has picture. Waduh, has apa lagi nanti? Kita tunggu guys. Oke, jadi kan seru-seru juga ya. Seru. Oke, terus berikutnya wah, Wonderish, mantap, terima kasih. Ini dia nih, @Wonderish. Ini namanya keren loh, Wonderish. Kan, Iris, iya. Wonderish, gila. Cerita Iris Keren. itu. Mantap, terima kasih Iris sudah datang. Sama-sama, Bang. Bu Bos makasih udah datang ke Sama-sama. PWK, Bu Bos. Bang Ali mana Bang Ali? Makasih Bang Ali. Oh lagi sholat. Ya. Dan terima kasih semuanya yang nonton PWK episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua. Bye-bye.